sudah kita ikuti perjalanan keliling di pabrik PT Hoktong ini dari awal sampai akhir tadi. Nah, sekarang saya ingin diskusi sedikit ya dengan Pak Arif. Pak Arif, dalam kegiatan industri perkaretan ya di Pontianak, PT Hoktong ini merupakan salah satu perusahaan yang terbesar ya di Kalimantan Barat ini. Nah, kira-kira kendala atau tantangan yang dihadapi di masa-masa sekarang ini untuk industri perkaretan dan khususnya untuk PT Hoktong sendiri. Iya, masalah yang kami hadapi sekarang ini adalah kekurangan bahan baku ya, sehingga kapasitas idle-nya tinggi sekali. Ya mau tidak mau kita terpaksa harus mengimpor bahan baku. Ya. Padahal dulu sebenarnya Kalimantan Barat terkenal dengan karetnya juga ya. Iya, Jadi iya. primadona. Salah satu komoditas unggulan ya. Oleh dulu saya masih ingat Pak Gubernur ya juga. Karet ini adalah komoditas unggulan untuk Kalbang. Iya, itu salah satu tantangannya Pak ya. Iya, tantangannya. Kalau untuk yang penjualan pasar segala macam sangat tinggi sekali. Masih tinggi ya. Masih tinggi. Berarti ini peluang ya untuk pelaku perkebun karet ya, bahwa karet ini masih menjanjikan di pasar global. Nah, sehingga harusnya jangan ditinggalkan ya untuk produksi karet ini. Nah, harapan Pak Arif sendiri gimana nih di Kalimantan Barat untuk masyarakat pelaku penggunaan karet? Iya, harapan kita mungkin ya jangan tinggalkan karet karena karet ini sebenarnya ada siklusnya juga Pak. Iya. Kadang turun harga, kadang naik juga. Jadi tidak selamanya jelek juga ya. Memang mungkin ada komoditas lain lebih menjanjikan, tapi kita berharap karet ini jangan sampai ditinggalkan. Sayang karena kita dulu sudah berada di peringkat 2 dunia Pak. Oh iya, Indonesia peringkat 2 dunia. Betul ya, Pak. ya. Kalau ditinggalkan kan wah sayang sekali ya. Tinggal sekarang saja. Betul Pak. Dan Hoktong ini sudah dari tahun 77 di sini ya, sudah di sini. luar biasa. Ya, mudah-mudahan Hoktong tetap eksis Pak, dan masyarakat juga untuk tanam karet yang baru atau mungkin tetap mengolah karet yang menyadapnya itu produktif ya. Kita doakan terus itu. Ya, harapan kita sih mungkin ada ya stakeholder atau dari dinas-dinas terkait ya bisa membantu ini pabrik-pabrik karet yang masih eksis ya. Jangan satu-satu tumbang ya. Jadi mungkin melakukan intensifikasi karet ya. Kalau perluasan lahan mungkin kalau tidak memungkinkan ya yang ada ini dijaga produksinya bisa tetap meningkat Pak ya. Ya, jangan sampai dikonversi ke komoditi lain lagi ya. Ya mudah-mudahan itu bisa menjadi kenyataan Pak dari seluruh pihak terkait, pemerintah daerah, investor, masyarakat, dan seluruh pihak yang berusaha di bidang perkaretan ini tetap semangat. Saya ingin ngobrol juga dengan Pak Erik nih di dalam proses produksi ini Pak ya. Yang ngurusin ini dari bahan baku sampai dengan jadi. Pak, kalau rangkaian tadi itu proses bahan baku datang sampai dengan siap ekspor, sebenarnya prosesnya berapa lama sih? Sehari atau berapa hari dari pengepresan sampai itu jadi semua? Kalau untuk dari bahan baku itu kita sih bisa bahan baku datang bisa langsung ke gantung. Cuman prosesnya ada lagi kita gantung 14 hari. Setelah 14 hari kita lanjut di proses pengeringan dan packing. Itu kalau di total ya kurang lebih 16 atau 17 hari dari bahan baku sampai menjadi finish itu sampai siap ekspor ya. Iya. Jadi sebetulnya nggak terlalu lama juga ya. Enggak terlalu lama. Dan prosesnya itu saya lihat tadi mulai dari pembersihan, dipotong-potong berapa kali tahapan sampai kecil-kecil, dipres, cuci, kemudian di press untuk giling untuk supaya jadi lembaran, kemudian nanti digantung ya. Nah, digantung ini yang lama ya, minimal 12 sampai 14 hari ya. Habis itu nanti dipotong-potong lagi, dipres lagi sampai jadi bongkahan-bongkahan, dan nanti dipres sampai ukurannya sekitar 35 kilo ya. 35 kilo satu balok. Dan di situ nanti ada proses pengecekan dan lain sampai dengan pengecekan lab sampai dengan
packing dan siap. siap seperti ekspor. Jadi sebetulnya prosesnya tidak terlalu rumit. Dan kapasitas produksi kalau PT Optong sendiri berapa sebetulnya kapasitas produksi per tahun? Kalau per tahun kita di 30.000 ton ton per tahun. Tapi per hari kita bisa per hari kita bisa 100 sampai 120 ton. 100 sampai 120 ton ya. Saat ini bahan bakunya memang banyak dari lokal atau impor? Untuk saat ini sih masih banding lah ya satu. Ya, cuman memang bahan dari impor ini sangat terbantu Pak. Oh, jadi Itu bisa menambah kapasitas kita sekitar 30%. Ya, jadi kalau tidak ada itu sekitar agak turun ya. Turun. Jadi ini perhatian bagi pekebun ya untuk yang usaha di karet. Yuk, ini kita impornya memang masih dibutuhkan. Jadi kalau misalnya lokalnya banyak, mudah-mudahan impornya akan semakin sedikit. Tapi kembali ya, ini harus kerjasama kita semuanya. Pak, dalam proses pengolahan itu, bagaimana yang diperhatikan? Airnya, limbah, atau semuanya bagaimana perhatian supaya lingkungan terjaga? Untuk lingkungan tetap terjaga, terutama limbah. Kita ada namanya proses pengolahan limbah menggunakan lumpur aktif. Jadi semua limbah cair yang ada yang dihasilkan dari proses produksi basah dan proses kering itu kita olah menggunakan lumpur aktif sehingga air yang kita kembalikan lagi ke sungai itu masuk baku mutu. Nah, untuk yang limbah kasarnya, limbah tatalnya itu kita untuk karena ada fasilitas kita tampung. Nah, mungkin itu bisa menjadi harapan kami untuk bisa dibahas dengan tim ya dengan pihak bea cukai juga, apakah itu ada solusi yang lebih baik selain kita tampung. Ya, memang peraturan itu kan harus memperhatikan perkembangan ya Pak ya. Mudah-mudahan ini bagi pelaku usaha bisa dipikirkan sehingga nanti kebijakan ini terus memberikan support kepada industri dan pada pelaku usaha sehingga ekonomi berkembang, tapi hal-hal yang terjadi itu terus menjadi perhatian kita semua. Kalau pekerjanya kebanyakan ya bagaimana? Lokal atau dari luar atau mungkin dari hanya Kalimantan saja sementara? Untuk sementara kita dari Kalimantan Barat semua. Untuk yang di ring 1 ya Siantan ya, itu sekitar 95% kita warga sekitar, hanya yang biasanya tuh PIC-nya aja yang dari agak luar Siantan. Iya, luar Siantan. Luar Pontianak. Jadi artinya masyarakat patut berterima kasih karena ini hampir 95% itu sangat tinggi itu mengakomodasi masyarakat Siantan. Ya, mudah-mudahan Pak proses produksi aman terus, nggak ada masyarakat kalau kerja yang misalnya kecelakaan, nggak ada catatan itu ya? Nggak ada Pak. Ya, mudah-mudahan nggak ada, aman semuanya dan masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan PT Optong ini. Saya rasa demikian ya Pak Ari. Ya, ada satu lagi tambahan saya Pak. Ini cram rubber ya, khususnya yang Indonesia ini namanya standar Indonesia rubber, sangat disukai oleh tire maker. Jadi, karena itu tadi kita Bapak ada lihat tadi ya, yang namanya gantung ya, drag house. Di mana itu keunggulan kita di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, semua pabrik dilengkapi dengan situs gantung gitu ya. Karena itu dia akan mengembalikan ikatan rangkap yang sudah rusak pada saat kita melakukan proses pengolahan. Itu secara alami dia akan kembali baik dan itu sangat membuat properti dari karet itu sendiri bagus Pak secara alami. Dan itu di negara lain, Thailand ya, Malaysia hampir tidak ada. Boleh dibilang tidak ada, mereka direct proses. Jadi itu untuk menaikkan nilai plastisitas mereka kadang dikasih aditif apa kimia itu yang sebenarnya tire maker atau pembuat ban itu tidak mau. Nah itu makanya ada keunggulan. Mari ini kita kalau bisa ya ini harus digaungkan kembali supaya jangan sampai hilang di telan masa tergerus karena ada industri lain yang lebih bagus. Ya mudah-mudahan
karet Indonesia kembali berjaya di pasar global, dan khususnya para pelaku bukan karet kembali semangat ya. Yuk kita dukung karet Indonesia maju terus. Ya.